Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Anggela. Saya akan mempresentasikan materi mengenai menghadapi pesaing pasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing. Persaingan pasar adalah proses di mana beberapa industri atau perusahaan berkompetisi untuk mendapatkan konsumen atau target pasar agar pembeli membeli produk atau jasa sejenisnya yang ditawarkan. Langkah awal dalam mengembangkan strategi pemasaran yang sukses adalah mengidentifikasi dan menganalisis para pesaing pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan riset pasar yang mendetail. Identifikasi pesaing pasar meliputi: yang pertama, jenis produk yang ditawarkan; yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing; yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Identifikasi peluang dan ancaman adalah dengan mengestimasi besarnya market share, akan melihat berapa peluang yang ada serta ancaman yang mungkin akan timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan atau kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasi kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Yang kedua yaitu menganalisa pesaing. Menganalisa pesaing adalah kegiatan mengidentifikasi kelemahan, keunggulan, atau permasalahan strategi yang dilakukan dengan dinamis dan terus-menerus. Analisis pesaing dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pesaing untuk pedoman menetapkan strategi dan melakukan perbaikan produk perusahaan. Yang ketiga, merancang sistem intelijen pesaing. Merupakan prosedur atau sumber yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan perkembangan pasar dan pesaing secara berkelanjutan. Hal ini membantu untuk membuat keputusan perusahaan termasuk dalam hal menentukan harga jual. Ada 4 hal yang dilakukan dalam merancang sistem intelijen pesaing. Yang pertama yaitu pembentukan sistem, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga mengevaluasi dan analisis data, serta yang keempat penyebarluasan informasi. Yang keempat, merancang strategi bersaing. Yang pertama adalah strategi pimpinan pasar. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. A. Memperluas pasar secara keseluruhan. B. Mempertahankan pangsa pasar. Yang C. Memperluas pangsa pasar. Strategi yang kedua adalah strategi penantang pasar, yaitu mendefinisikan tujuan dan lawan strategis, memilih strategi penyerangan umum, memilih strategi penyerangan khusus. Selanjutnya, strategi penyerangan umum. Yang pertama itu serangan frontal, serangan rusuk, serangan pengepungan, serangan menghindar, dan serangan gerilya. Selanjutnya, strategi penyerangan khusus. Yang pertama, strategi diskon harga, strategi barang yang lebih murah, strategi barang yang bergengsi, strategi penganekaragaman produk, strategi inovasi produk, dan strategi perbaikan pelayanan. Yang kelima yaitu menyimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Perusahaan melatih pemasarnya agar selalu waspada, mengamati kelemahan pesaingnya dan posisinya sendiri. Perusahaan terlalu reaktif, alih-alih memformulasikan dan melaksanakan strategi berorientasi pelanggan yang konsisten. Perusahaan menentukan gerakan berdasarkan pesaing. Perusahaan tidak bergerak menuju tujuannya sendiri. Perusahaan tidak tahu di mana dia akan berakhir karena terlalu banyak bergantung pada apa yang dilakukan pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada pada posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Dengan mengamati kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat memutuskan kelompok pelanggan dan kebutuhan baru mana yang paling penting untuk dilayani berdasarkan sumber daya dan tujuannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.